Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan bernyanyilah syukur bagi namanya yang kudus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik untuk keberkahan yang sempurna atas hidup kami. Dan kami ada di sini bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebatnya kami, tapi karena kami ada di sini karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami, fokus kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah roh kami saat ini bebas untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa di atas pujian dan penyembahan kami di situ Engkau bertata. Ambil alih ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Dan hamba habiskan ibadah yang kedua ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu tetap berdiri. Kita percaya kita diberi kuasa, amin. Amin. Mari setiap orang yang diberikan kuasa, yang terima kuasa dari Tuhan, kita mau bersorak, memuji bahkan melompat bagi Tuhan, amin. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang benar. Mari sebab itu ambillah secara Allah dan bijak-bijak di kakimu di dalam kuasa namanya. Yes, amen. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan. Bila sampai kanan kiri kita
Kami menang bersama Tuhan. Tuhan, pagi hari ini bukan tentang kami, semua tentang Tuhan. Biar kami mengikut kehendak Tuhan. Engkau kebenaran kami, Tuhan. Darah-Mu membuat kami menang hari ini. Sehingga kami layak untuk menyembah Engkau, Tuhan. Kasih ya Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Tak bisa menjauh selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia
Tuhan, saya minta hidupkan kita kali yang ke dalam doa. Haleluya Yesus. Bapak, kami kembali di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur, berterima kasih Tuhan buat Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Dan saat ini Tuhan, pujian penyembahan telah naik di hadapan tahta-Mu Tuhan, dan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau sementara melawat setiap kami Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan mau disampaikan bagi setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan buka hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tidak akan pernah jatuh percuma. Tapi kami percaya bahwa itu akan jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh, berakar, berbuah, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, biar pakai hamba-Mu bibir mulutnya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhan, benih yang jatuh itu akan memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Dan Tuhan, biarlah semuanya ini terjadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kita dalam 2 bulan berturut-turut ini masih tetap sama, yaitu tentang di dalam tema waspada. Dalam ini saya memberikan judul khotbah hamba yang berbahagia. Sama-sama bilang dengan saya, hamba yang berbahagia. Buka bersama-sama dalam Injil Lukas pada pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-43. Injil Lukas 12. Ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-43. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Wanita akan baca mulai ayatnya yang ke-37, bergantian dengan pria. Di ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-43 kita baca bersama-sama. Mari yang wanita, 1, 2, 3. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhannya berjaga-jaga ketika Ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Ia akan meninggalkannya dan membesar mereka untuk makan, dan Ia akan datang melayani mereka. Dan apabila Ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah, jika Tuhan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tetapi Yesus, Tuhan, manakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau kepada semua orang? Sama-sama. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuhannya kepala atas semua hambanya untuk memberikan kepada mereka pada waktu 43 lagi kita sama-sama. Berbahagia hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika dia datang. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Di dalam tema waspada, kita diingatkan oleh Tuhan untuk terus berjaga-jaga. Kenapa sampai tema ini 2 bulan berturut-turut disampaikan kepada jemaat Tuhan di GPI Hati Hamba Somlaki? Saya percaya karena memang Tuhan mau bahwa ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita menjadi hamba-hamba yang berbahagia. Amin. Kenapa kita harus waspada? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Ya, karena kita melihat di sini kedatangan Tuhan seperti apa?
pencuri. Ya, pencuri itu datang ketika semua orang sedang tertidur. Maka Tuhan pun demikian, ketika semua orang sedang tertidur, tidak lagi bangun, tidak lagi bangun mesbah dengan Tuhan, tidak lagi sedang berjaga-jaga, rohaninya tidak sedang dalam keadaan yang siap. Disitulah Tuhan datang. Maka jangan pernah menjadi orang Kristen yang tidak berjaga-jaga. Alkitab di sini dikatakan hamba yang berbahagia. Kalau kita mau menjadi hamba-hamba yang berbahagia, maka yang pertama di ayatnya yang ke-37 dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Nah, jadi kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia dalam kewaspadaan kita, tetaplah berjaga-jaga. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang selalu waspada, kata Tuhan. Ya. Nah, banyak orang pada akhir zaman nanti Alkitab katakan akan terjadi seperti zaman Nuh. Lukas 17 ayat 26 hingga yang ke-28. Lukas 17 ayat 26 hingga yang ke-28. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. 28. Yang ke-28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Saudara melihat di ayat yang ke-26 sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari kedatangan anak manusia, ya, di mana semua orang di dunia ini fokus hidupnya hanya makan, minum, kawin, dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu ketika air bah itu datang, semua orang yang fokus hidupnya hanya makan, minum, kawin. Lalu dikatakan di ayat 28, demikian pula seperti yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, mereka membeli, menjual, mereka menanam dan membangun. Apa yang salah dengan makan, minum, kawin, membeli, menjual, menanam, membangun? Apa yang salah dengan itu? Ketika fokus hidup kita hanya makan, minum, kawin, menjual, membeli, membangun, menanam, ya, maka kita sedang menuju, ya, tanpa kita fokus kepada hal yang kekal, maka kita sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan nanti seperti hal yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot. Orang sudah mendengarkan firman Tuhan, orang terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka seperti masa bodoh, seperti acuh tak acuh, dan fokus hidup mereka hanya soal makan, minum, pakai, hanya soal bagaimana kawin, hanya soal membeli, menjual, lalu kemudian menanam, membangun. Itu saja fokus hidup semua manusia di dunia ini. Ketika semua manusia fokus hidupnya hanya seperti itu, disitulah hari kedatangan Tuhan. Maka kalau kita menjadi orang Kristen hari-hari ini, ya terus diingatkan untuk waspada. 1 minggu waspada, 2 minggu waspada, 3 minggu, pemalas Tuhan belum datang leh. Ya, mulai pemalas kali kembali. Pemalas berdoa, pemalas baca kitab, mulai malas juga beribadah, ibadah-ibadah apa terlalu. Ya, mulai kita malas. Tadi pagi saya katakan, kadang kita lupa untuk berjaga-jaga, ya. Kita pakai waktu kita. Alkitab katakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Kalau kamu tabur dalam dagingmu, kamu akan menuai kebinasaan dari dagingmu. Tapi kalau kamu menabur dalam roh, kamu akan menuai hidup yang kekal. Ya, kadang-kadang kita kalau pakai waktu kita untuk yang namanya makan-makan, kita bisa lupa waktu. Untuk yang namanya jalan-jalan, kita bisa lupa waktu. Kalau kita pakai waktu kita untuk scroll HP, scroll terus, kita bisa lupa waktu. Kalau kita pakai waktu kita untuk nonton drakor, kita bisa sampai lupa waktu. Kalau jalan-jalan di mall, masuk pagi, keluar lagi semalam, saudara. Kalau kita pakai waktu kita untuk duduk cerita,
setengah jam ini. Kita ingat waktu terus. Padahal semua itu tidak ada hubungan dengan kekekalan. Tapi yang satu-satunya yang kekal adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan untuk itu kita lakukan mengingat-ingat waktu. Padahal ketika Maria datang di kaki Tuhan, dia boroskan semua yang dia tabung selama setahun itu. Semua penghasilan dia, semua yang dia dapatkan, dia tumpahkan itu di kaki Yesus. Semua murid-murid bilang ini pemborosan. Tapi Tuhan bilang, biarkan dia melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan datang ketika semua orang di dunia ini fokus hidupnya hanya makan, minum, pakai, kawin, menanam, membangun, membeli, menjual. Sampai tidak ada waktu untuk waspada ataupun mencari Tuhan, mencari hal-hal yang kekal. Semua fokus hanya itu saja. Yang penting kamu kerja, yang penting kamu dapat uang, dapat gaji, yang penting kamu ada hidup baik-baik saja. Tidak ada fokus untuk kekekalan. Disitulah Tuhan akan segera datang. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang didapati berjaga-jaga. Ya, bahkan di ayatnya yang ke-43, hamba yang berbahagia yang kedua adalah hamba yang didapati melaksanakan tugasnya. Ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu yang diberkati, kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi untuk bisa hidup dalam keserupaan dengan Kristus, manusia itu diuji, diberikan pohon pengetahuan. Pada akhirnya manusia pun jatuh ke dalam dosa. Dosa itu merusak segala sesuatu. Dosa itu membuat semua orang menderita. Dosa adalah ketidaktaatan manusia yang merusak karya Allah. Kita harus tahu dan mengerti bahwa semua kita orang berdosa. Kalau kita mengerti kita orang berdosa, maka kita tahu bahwa tidak ada berkat yang lebih besar, tidak ada pemberian yang lebih besar daripada pengampunan dosa manusia, dan kita telah menerimanya di dalam salib Yesus. Ada amin. Banyak orang berpikir bahwa berkat yang terutama itu adalah menjadi kaya, menjadi kuat, sukses, jaya. Kalau kita mencari berkat yang demikian, engkau bukan orang Kristen. Sebab tidak ada berkat yang lebih besar dari pengampunan dosa. Kalau ada orang Kristen berpikir bahwa ada berkat yang lebih besar dari pengampunan dosa, berarti engkau sombong. Ya, kenapa? Setiap hari kita berdosa, setiap hari kita keluar dari perintah Allah. Itulah bukti kesombongan kita dengan tidak mau taat, tunduk kepada firman Tuhan. Maka di hadapan keagungan Allah sebenarnya kita harus sadar siapa kita. Kalau kita tidak mengenal diri kita di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Kenali dirimu di hadapan Tuhan. Siapa engkau di hadapan Tuhan? Siapa manusia di hadapan keagungan Allah? Kalau engkau gagal mengenali dirimu di hadapan keagungan Allah, engkau juga akan gagal mengenal Allah dalam kebesarannya. Maka di hadapan keagungan Allah, kita harus tahu kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, kita berdosa. Tapi pada saat yang sama, kita diperhitungkan oleh Allah. Jadi kalau kita sudah mengerti betapa agungnya Tuhan, betapa besarnya Dia, kita seperti debu di hadapannya. Kita bilang, kita bukan apa-apa, maka rendahkanlah dirimu, akuilah dosa-dosamu. Jangan engkau datang kepada Allah karena engkau mau minta segala sesuatu. Akui dosa-dosamu, rendahkan dirimu, taatilah perintah-perintahnya dan bertobatlah. Apapun yang sedang engkau kejar, engkau tumpuk di dunia ini. Kalau engkau tidak berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, engkau berdiri di atas pasir, kamu akan mati ketika engkau menghembuskan nafas terakhir, binasa dalam api yang kekal. Kita tidak tahu kapan kita mati. Jadi manusia di hadapan keagungan Allah, Dia yang agung, kita tidak agung. Dia yang kudus, kita yang kotor. Dia yang besar, kita yang hina. Tapi dalam ketimpangan-ketimpangan itu, Dia masih memperhitungkan kita. Kita tidak bisa mendapatkan kasih seperti ini di dalam Allah yang mati, Allah buatan tangan manusia. Karena benda-benda yang dianggap Allah ini, mereka tidak bisa buat apa-apa. Jangan berharap kepada Tuhan hanya karena engkau berharap sesuatu
sesuatu dari Tuhan yang sesuai keinginanmu? Pernahkah kita menangis karena kita mengakui dosa kita? Pernahkah kita menangis karena kita melihat salib Tuhan? Betapa menderitanya Tuhan? Atau kita hanya menangis karena kita mengharapkan sesuatu dari Dia yang belum kita dapat sampai hari ini? Pernahkah kita menangis karena kita merenungkan penderitaan Kristus, apa yang Dia lakukan supaya kita bisa selamat? Pernahkah kita menangis ketika kita membayangkan Dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, dan Dia menyerahkan kepada Bapa di surga? Pernahkah kita membayangkan betapa menderitanya Dia ketika Dia diiringi di Via Dolorosa? Itu semua Dia lakukan buat memulihkan saudara dan saya, orang-orang yang hina, yang tidak berguna. Di dalam kasih-Nya kita menjadi berarti. Amin. Makanya engkau dapat menerima tubuh dan darah Kristus. Setiap awal bulan kita melakukan perjamuan tubuh dan darah Kristus, kita bisa menyatu dengannya. Itu anugerah. Ya, tubuh dan darah Kristus itu adalah misteri ilahi yang tidak bisa kita pahami dengan pikiran kita. Tapi ketika kita menerimanya dengan iman, maka terjadi seperti dengan iman. Lalu kalau kita merenung bagaimana kita manusia di hadapan keagungan Allah, kita akan sadar, kita akan tahu bahwa kita bukan apa-apa. Kita mengerti bahwa kita bukan siapa-siapa. Maka apa yang harus kita lakukan? Orang yang menyadari dan mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan adalah orang yang mau untuk rendah hati. Di dalam kerendahan hatinya, dia akan mentaati perintah dan firman Kristus. Ya. Apa firman Kristus? Apa perintah Tuhan yang terutama? Kasih. Sama-sama bilang dengan saya, kasih. Bagaimana saya melakukan kasih itu? Kalau kau mengaku orang Kristen, kalau kau mengaku mengikut Kristus, kamu mengecap kasih karunia Kristus, tapi kalau engkau dalam hatimu merasa biasa-biasa saja melihat orang yang begitu malang yang belum di dalam Tuhan, orang yang masih hidup dalam kegelapan, tapi hatimu biasa-biasa saja, engkau bukan Kristen sesungguhnya. Kalau engkau melihat orang masih hidup dalam dosa, dalam kegelapan, tapi engkau tidak tertarik memberitakan firman Tuhan dan kabar baik Tuhan, maka engkau bukan Kristen. Sebab engkau dipanggil keluar, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Coba tampilkan ayat itu dan tolong dibacakan 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetaplah kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang Allah yang ajaib. Ya, tetapi bukan hanya supaya kita hidup dalam terang Allah yang ajaib sampai di situ, tetapi fungsinya adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan. Ya. Jadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh orang Kristen adalah kita terpanggil untuk menginjili mereka, siapapun yang belum percaya kepada Kristus. Injili mereka dengan perkataan, dengan buah-buah hidupmu dan segala sesuatu yang ada padamu. Engkau wartakan Tuhanmu. Kalau kita begitu bangga memamerkan apa yang Tuhan, apa yang kita punya, kita begitu bangga memamerkan apa yang kita raih, tapi kita tidak pernah bangga memamerkan Dia yang menjadi sumbernya. Mau saksikan tentang Dia malu, tapi begitu bangga kalau orang tahu kesuksesan dan semua yang menjadi milik kita. Kita begitu bangga pamer, tapi untuk pamerkan Dia yang menjadi sumber segala sesuatu itu, kita begitu. Ya, banyak orang hari-hari ini, ya, terutama anak-anak muda. Tadi malam saya bilang lebar pemuda, banyak orang menganut bahan liberal. Ya, bahan liberal itu paham bahwa tanpa Kristus pun saya bisa selamat, tanpa Kristus pun saya bisa lakukan semua, tidak perlu Tuhan. Maka dia rasa tidak perlu berdoa, mulai hari tidak perlu dengan doa, tidak perlu minta pertolongan Tuhan, karena tanpa Tuhan pun saya bisa lakukan segala sesuatu. Tapi kalau kita menyadari di hadapan keagungan Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Pada akhirnya, apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, pada akhirnya kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Ya,
Kita tidak bisa melakukan apapun karena Dialah hakim yang akan menghakimi kita. Dialah hakim yang akan menelanjangi semua perbuatan kita yang tersembunyi, yang terselubung. Dia yang akan membuktikan engkau orang benar atau tidak. Jadi kalau ada orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku diri orang percaya, tapi dia menyelubungi dosanya, ya, dia menyembunyikan dosanya. So, mengaku orang percaya, mengaku hamba Tuhan, tapi tetap hidup dalam dosa. Keluarlah dari lingkaran itu. Karena saudara yang kekasih, inti panggilan Kristus adalah pertobatan. Keluar dari yang salah, menuju kepada kebenaran. Bagaimana mungkin kita bisa menerangi orang kalau kita sendiri masih hidup dalam kegelapan? Banyak orang yang tidak pernah menyadari siapa dia di hadapan Allah. Banyak orang terlalu sombong berpikir, aku bisa berbuat segala sesuatu tanpa Tuhan. Ya, orang-orang yang mau percaya yang terlihat dari bagaimana dia memandang Kristus. Kalau kita masih merasa ada yang lebih berharga daripada Kristus, kalau kita masih merasa bahwa ada yang lebih berharga daripada Allah, kita sedang mewarisi sifat Adam, ya, yang jatuh. Tapi kalau kita setiap hari, setiap ada kesempatan di kamar kita, kita kunci pintu kamar kita, kita berlutut di hadapan Tuhan, merenungkan kesalahan kita, merenungkan kehidupan kita, kita minta ampun kepada Dia. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita tahu pengorbanan Tuhan begitu besar buat kita. Jadi tidak ada yang lebih besar daripada pengorbanan Kristus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang lebih berharga dan mahal daripada itu. Jadi manusia jangan pernah tepuk dada, aku lebih hebat daripada dia, sebab saya lebih sukses daripada dia. Jangan. Kalau kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan keagungan Allah, maka kita tidak akan pernah sombong. Kita akan senantiasa terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekaya dan sehebat apapun, ya, orang-orang yang ada di luar sana, jangan sampai kita terjerat sehingga membuat kita jatuh dalam perangkap dosa. Tapi kita harus tetap bangga bahwa kita punya yang paling berharga dan yang paling bernilai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau semua kita bangga dengan Tuhan. Jangan malu tentang Tuhan. Saya mau semua kita, baik orang tua, orang muda, harus bangga dengan Tuhan yang ada dalam kita. Jangan malu memberitakan Kristus. Tunjukkan dari buah hidupmu bahwa Kristus hidup di dalam engkau. Kepada orang-orang yang belum mengerti kebenaran, sampaikan pengertian tentang kebenaran. Kita semua dipanggil untuk itu. Ada enggak panggilan yang lain selain daripada itu? Tidak ada. Yesus Kristus belum terangkat ke surga. Dengan agungnya dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itulah perintah agung yang Tuhan Yesus berikan, dan Tuhan tinggalkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari gelap masuk kepada terang yang ajaib, dan bukan untuk menikmati kasih karunia itu sendiri, tapi kita juga harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Kehendak Allah adalah supaya semua orang diselamatkan. Jadi kalau masih ada orang yang berbangga dengan apa yang dia miliki selain Kristus, bertobat. Karena ketika engkau mati, apa yang engkau punya tidak dapat menolongmu. Zefanya 1 ayat 18. Zefanya 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Pada hari Tuhan itu, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas atau segala harta kekayaan mereka. Pada hari kegemasan Tuhan, seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu Tuhan. Kalau kita beriman hanya karena apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita, saya mau katakan kita bukan orang percaya. Kalau engkau hanya beriman kepada Tuhan hanya karena apa yang Tuhan bisa berikan kepada engkau, engkau bukan orang percaya. Tapi kalau engkau beriman karena engkau melihat salibnya, dan di dalam salib itu ada pribadi yang tidak berdosa dan yang menjadi dosa karena kita, itu yang membuat kita beriman. Maka mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, mau suka, mau duka,
imanmu akan tetap teguh. Amin. Ya, kenapa banyak orang Kristen imannya bisa on off? Ya, bisa mati menyala Senin Kamis. Ya, kalau bulan ini bicara tentang waspada, dong waspada terus. Habis masuk tema lain, susah waspada lah mulai pemalas-pemalas. Ya, 1 bulan ini, rajin pelayanan. Pas mulai lihat kondisi, mulai pemalas-pemalas, mulai mati lagi kembali. Jadi iman mati menyala. Kemarin dalam WBI saya katakan, iman yang mati menyala itu bukan iman dalam Kristus. Itu iman dalam diri sendiri. Sebab iman dalam Kristus tidak akan pernah mati menyala. Iman dalam Kristus itu selalu menyala-nyala dan semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Perhatikan keadaanmu. Kalau keadaanmu rajin memulai kendor untuk melayani Tuhan, engkau tidak sedang membangun iman dalam Kristus. Engkau membangun iman atas dirimu sendiri. Dalam dirimu sendiri. Jadi imanmu tergantung moodmu, tergantung situasimu, tergantung keadaanmu. Kalau keadaan baik, kalau Tuhan jawab doa-doamu, maka engkau setia melayani Dia. Tapi kalau sampai saat ini Tuhan belum jawab doamu, malas ya. Itu iman yang tergantung kondisi. Dia minta sama Tuhan, Tuhan berikan, dia beriman. Tapi kalau dia minta belum diberikan, dia pesimis, mulai malas. Ya, itulah kalau orang beriman, bukan dengan iman yang sejati. Saudara tahu Yudas? Yudas beriman karena duit. Binasa atau tidak dia? Binasa. Tapi saudara lihat Paulus, rasul yang sangat unggul. Dia beriman bukan karena apa yang Tuhan berikan, tapi dia beriman karena dia melihat salib Kristus. Dia merenungkan bahwa dia tidak berguna. Apa yang dulu dia anggap mulia, sekarang dia anggap semuanya sampah. Karena dia memandang kepada salib Tuhan. Ketika dia mengambil bagian dalam perenungan itu, Paulus latar belakangnya adalah orang yang sangat kaya. Karena dia lahir di Tarsus, itu kota kaya. Dan dia lahir dari golongan atau suku yang elit, suku Benyamin. Dia sangat kaya. Tapi ketika dia percaya Yesus, dia tinggalkan semua kekayaannya. Dia menjadi penjual tenda untuk melayani Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Kita boleh kaya, tapi contohlah bagaimana Paulus merenungkan salib Tuhan. Dan Paulus dalam perenungannya dia katakan, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saya percaya semakin orang mendalami firman Tuhan, dia akan semakin sadar dia orang berdosa. Amin. Tidak ada orang semakin belajar firman Tuhan semakin merasa diri layak, merasa diri paling hebat, paling unggul. Orang yang seperti itu tidak sedang belajar firman, dia sedang belajar firman sendiri. Orang yang belajar firman Tuhan, membaca kitab suci, mendengar firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, firman Tuhan yang murni itu berfungsi untuk apa? Mengajar. Coba tampilkan ayat itu. Segala tulisan yang dikatakan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan. Waktu kita belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, ya, maka kita akan semakin diberitahukan kesalahan-kesalahan kita apa saja, sehingga kita sadar kita hanya hidup dalam kasih karunia. Tidak ada yang layak di hadapan Tuhan, Tuhan layakkan kita. Jadi tanpa hubungan dengan Tuhan kita semua habis. Saya bilang iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa itu binatang buas yang dia tidak akan stop sampai dia dapat mangsa. Sebelum dia dapat mangsa, dia tidak akan berhenti. Dia akan terus cari sampai dia dapat mangsa. Nah, kalau iblis digambarkan oleh firman Tuhan seperti singa, nah kita berdoa satu hari cuma 5-10 menit, kita mimpi untuk menang? Tidak bisa. Iblis itu seperti singa. Makanya Tuhan bilang ya kepada Petrus, waktu Petrus merasa terlalu percaya diri, saudara, jangan terlalu percaya diri. Bukan berarti kita minder, bukan. Percaya diri dalam arti ini bahwa seperti Petrus, dia terlalu percaya diri. Tuhan, semua mereka bisa meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan aku rela mati demi engkau. Tuhan bilang, Simon, hari ini juga sebelum ayam berkokok berapa kali? Sebentar. Tadi malam saya tanya di pemuda, semua jawab 3 kali. Saya bilang masuk sekolah minggu lah. Ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, Simon bilang, Tuhan
kemudian ketika Tuhan ditangkap, Simon lari tinggalkan Tuhan. Bahkan setelah itu ketika dia ditanya, engkau salah satu pengikutnya, dia bilang, aku tidak mengenal dia. Kenapa terjadi seperti itu? Apa yang terjadi sebelum peristiwa itu? Tuhan suruh mereka berdoa. Tuhan pergi berdoa. Tuhan balik, mereka tidak berdoa, mereka tidur. Tuhan suruh kedua kali, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan pergi berdoa. Tuhan balik, mereka bikin apa? Berdoa, tidur. Ketiga kali Tuhan bilang berjaga-jaga dan berdoa. Roh memang penurut tapi dagingmu lemah. Tuhan pergi berdoa, balik, mereka tidak berdoa, tidur. Jangan terlalu percaya diri, percaya Tuhan saja. Amin. Tuhan, saya mungkin kita ini paling baik. Saya mungkin tinggalkan Tuhan, saya mungkin menyangkal Tuhan. Sebentar lagi engkau jatuh, kata Tuhan. Ya, maka Tuhan suruh berdoa, berjaga-jaga. Simon disuruh berdoa, Simon tidur. Hei jemaat YBI hati hamba, waktu dikasih tahu ayo berdoa, diajak berdoa, apa yang kita lakukan? Ya, jangan terlalu percaya diri, percaya Tuhan, bergantunglah sungguh kepada Tuhan. Ya, kita harus mengerti kita hanya hidup dalam kasih karunia. Jadi lihatlah keagungan Allah dengan benar, tanpa mengerti bahwa kita ini orang hina dan tidak berarti. Kita tidak akan mengenal Allah dalam keagungannya. Orang-orang Eropa dalam pemahaman mereka yang postmodernisme, ya, mereka mengatakan saya tidak butuh Tuhan. Mereka mengandalkan dirinya sendiri sehingga mereka murtad dari kasih karunia Tuhan. Itu orang-orang yang sombong. Mereka meninggalkan jalan Tuhan karena mereka berpikir saya tidak butuh Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sebentar. Pemberitaan Injil adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Ya, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Waktu kita dengar firman Tuhan, bicara apa saja? Pemberitaan Injil itu, pemberitaan tentang salib itu dianggap kebodohan, dianggap buang-buang waktu kalau bicara tentang hal itu. Tapi bagi orang yang mau selamat, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau hari ini kita dengar firman, kita anggap firman Tuhan itu kita masa bodoh dengan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang akan binasa. Dan bahkan Alkitab katakan di minggu-minggu kemarin saya ingatkan, Alkitab berkata dalam 2 Tesalonika 2 bahwa orang yang akan binasa adalah orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, terhadap firman Tuhan. Perjanjian itu perjanjian lama, perjanjian baru, Alkitab. Orang-orang yang ketika firman Tuhan disampaikan, dia menolak, dia berlaku fasik, pokoknya dia tidak terima firman Tuhan. Orang-orang ini akan dipujuk oleh setan sampai murtad. Mereka adalah calon orang yang akan murtad. Ketika kita membiasakan diri kita untuk tidak percaya kepada firman Tuhan, maka kita adalah calon-calon orang yang akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang hidup dalam paham postmodernisme, mereka meninggalkan jalan Tuhan karena mereka berpikir saya bisa hidup tanpa Tuhan. Mereka mengurus diri mereka yang berdosa. Ingat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Lukas pada pasalnya yang ke-18, Lukas 18 ayatnya yang pertama hingga yang ke-8. Tuhan mengingatkan kita, coba tolong dibacakan Cece. Lukas 18 ayat pertama hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tak benar.
Yesus mengatakan sesuatu perempuan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Hal yang berikutnya yang kita perhatikan, kewaspadaan kita harus menyangkut soal tetaplah beriman kepada Tuhan. Dalam kewaspadaan kita, ketika Yesus kata pada kali yang kedua, yang dikatakan seperti pencuri, ketika semua orang sedang tertidur, fokus manusia hanya hal makan, minum, pakai, fokusnya hanya untuk semua hal, kawin, bangun, membangun, menanam, untuk semua hal yang nantinya akan binasa, yang cuma sebatas lubang kubur. Tetapi mereka habis-habisan tenaga, waktu, pikiran di situ. Ya, untuk semua hal itu, Alkitab katakan, waktu Tuhan datang kembali, adakah dia mendapati iman di bumi? Iman yang seperti apa? Dijelaskan dalam ayat 1 hingga yang ke-8. Di ayat yang ke-1 dikatakan Yesus menyampaikan perumpamaan supaya semua orang harus berdoa dengan apa? Tidak jemu-jemu. Berjaga-jaga dan berdoalah. Karena di ayatnya yang ke-7, hanya orang yang berseru siang dan malam yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Dia terus tekun untuk berdoa. Orang-orang seperti itulah yang akan dibenarkan oleh Tuhan pada waktu Tuhan datang kembali. Ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tuhan pasti akan membenarkan mereka karena mereka hidup bergantung sungguh kepada Tuhan. Mereka hanya percaya kepada Tuhan, mereka tidak percaya kepada diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa Tuhan saja yang bisa memberikan kekuatan bagi mereka. Orang-orang seperti ini akan dibenarkan oleh Tuhan pada waktu Tuhan datang nanti. Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Kalau kita menjadi jemaat Tuhan, orang Kristen yang setiap waktu kita senantiasa rajin untuk membangun hubungan dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan siang malam, Tuhan tidak akan pernah menunda-nunda untuk menolong kita. Amin. Ya, Tuhan datang kembali, yang dia cari iman, bukan pencapaian, jabatan, hartamu, kedudukanmu, bukan. Yang dia cari, adakah orang-orang yang beriman di bumi ini. Tadi pagi saya jelaskan iman yang seperti apa. Iman itu ketaatan kepada kehendak Tuhan. Ya, iman di sini bukan saya imani mobil tetangga yang mewah menjadi milik saya, bukan. Saya imani istri tetangga yang cantik jelita itu akan menjadi istri saya. Itu bukan iman. Ya, saya yakin sembuh itu pasti dan harus terjadi. Bukan itu. Bukan. Iman adalah penurutan kepada kehendak Allah. Sebab iman itu kita mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang ikut kita. Iman adalah percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan itulah yang terbaik. Kenapa Abraham disebut bapa segala orang beriman? Bukan ketika dia dapat Ishak, bukan ketika Tuhan berikan janji lalu dia katakan dalam hati, ya Tuhan, saya percaya. Maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran dan Allah menyebut Abraham sebagai orang beriman. Tidak, Alkitab katakan ketika Abraham disuruh keluar, tinggalkan Ur Kasdim, tempat yang mewah itu, pergi ke negeri yang tidak jelas. Abraham taat. Abraham diperhitungkan sebagai orang beriman. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham persembahkan anak yang satu-satunya itu yang didapat dari penantian yang sangat lama, yaitu Ishak, persembahkan dia sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Abraham melaksanakannya. Waktu dia melaksanakannya, Allah
memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Allah menyebut Abraham sebagai sahabat Allah, sebagai bapa segala orang beriman. Ya, jadi iman yang Tuhan cari adalah ketaatan kepada seluruh kehendak Tuhan. Ya, itu iman di mata Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 22 hingga ini yang ke-23 dijelaskan dalam terjemahan sederhananya, lihatlah keyakinan dan perbuatan Abraham bekerja sama. Maksudnya keyakinannya sungguh-sungguh nyata karena ada perbuatan yang membuktikan. 23. Demikian maksud ayat kita suci yang mengatakan Abraham percaya kepada janji Allah, karena itu dia diterima Allah sebagai orang benar. Itulah sebabnya dalam kitab suci dia disebut sahabat Allah. Abraham keyakinannya bekerja sama dengan perbuatannya. Jadi iman yang akan dicari oleh Tuhan, yang harus tetap kita hidup di dalamnya adalah ketaatan kepada kehendak Tuhan. Amin. Makanya Alkitab bilang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, maka yang masih suka minum mabuk, masih suka selingkuh, tukang judi, masih suka pasang togel, suka main perempuan, main laki-laki, tukang makan duit atau fiktif, suka peras orang, suka tipu. Engkau adalah penyangkal Tuhan. Kau tidak akan selamat sebab mengaku saja bagus, saya anak Tuhan, kerja di ladang Tuhan, tapi perbuatanmu menyangkal Allah. Ya, ada tukang doti orang Kristen, tapi tukang doti orang. Ya, bisa suangi orang. Saya percaya Yesus, tapi bisa suangi orang. Kau masuk neraka. Kau setan memang suangi. Ya, majelis tapi suangi bawa pendeta. Mau kerja sama ini bangunan, mau bangun gereja, tidak usah perintahkan jemaat untuk bekerja. Saya yang akan kerja. Bapak pendeta bilang, bagaimana itu Pak? Apa yang bisa Bapak lakukan? Ini majelis. Tidak usah suruh jemaat kembali. Saya yang akan kerjakan. Saudara tahu, waktu malam semua orang tidur, dia perintahkan semua suangi-suangi angkat semua batu-batu di bawah kaki gunung, semua pasir, semua kayu-kayu bahan bangunan angkat bawa naik ke atas gunung. Pagi semua sudah beres. Sudah lihat, suangi bisa bantu pembangunan gereja. Tapi orang-orang seperti ini tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, bahkan orang yang masih suka berbicara di kubur hari ini, kalau engkau masih suka berbicara di kubur, bertobat. Kalau masih suka bawa makanan di kuburan, kalau kau bicara Bapak Puan ada sakit, Bapak ada marah kan? Ya, bertobat. Karena dalam firman Tuhan, Ayub 7 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tapi setan tipu manusia. Tuhan bilang orang yang sudah turun dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tapi setan bikin seolah-olah itu dia tuh. Itu Bapak ada bicara tuh. Itu Bapak ada bicara tuh. Ya, kita ditipu oleh setan. Makanya mayoritas orang Kristen percaya arwah dan roh leluhur, tete nenek moyang. Makanya hari-hari ini orang Kristen rata-rata berdoa, Tuhan dan leluhur menyertai. Imamat 20 ayatnya yang ke-6. Kita lihat Imamat 20 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsa. Amin. Bertobat kalau saudara masih suka bicara orang-orang pintar cari dukun bertanya, kita mau HP ada hilang, tolong lihat dari sampai ambil. Bertobat kalau kau masih suka bicara di kubur, atau kau bicara di kubur, bukan mama dan bapa atau bukan oma dan opa yang jawab, bukan setan yang jawab. Kita bilang orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, yakni yang berzina di sini bukan secara jasmani tapi berzina dengan bertanya kepada mereka. Aku sendiri ada di situ huruf besar, artinya Allah sendiri akan menentang mereka dan melenyapkan mereka dari tengah-tengah bangsanya. Kalau cuma model percaya di mulut dan di otak, tapi tidak dalam tindakan,
setan juga percaya demikian. Ya, setan percaya Tuhan mulai begitu. Ya, Yakobus 2 ayat 19-20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya karena hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman? Percaya Tuhan, setan juga percaya Tuhan. Saudara jangan pikir setan itu ateis, tidak percaya Tuhan. Tidak, setan itu percaya Tuhan. Setan tidak ateis, setan tidak politis. Kalau banyak orang masih percaya dewa ini, dewa itu dan sebagainya, banyak dewa. Setan itu monoteis. Dia hanya percaya satu Allah, Yesus Kristus namanya. Makanya saudara lihat, yang setan serang, yang setan bolak-balik, itu bukan bulan dan bintang. Dibolak-balik bukan. Itu bukan lambang agama-agama yang lain, Hindu atau patung Buddha dibolak-balik, tidak. Yang setan balikan adalah salib. Itu jadi lambangnya gereja setan. Salib terbalik. Itu yang dibalik. Kebenaran dibalikan. Kenapa? Karena setan pun tahu siapa yang Tuhan, siapa yang adalah Allah. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Makanya yang diserang adalah iman Kristen. Yang dibalik bukan lambang agama lain, lambang agama Kristen. Salib itu dibalik. Karena setan pun tahu satu-satunya Tuhan adalah Yesus Kristus namanya. Saudara mau lihat buktinya, Markus 5 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dan Kerasukan roh jahat. dia. Ya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Setan pun tahu dan setan percaya hanya satu Allah, Yesus Kristus namanya. Ketika dia melihat Yesus, dia lari tersungkur dan menyembah Yesus dan berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Setan pun tahu. Nah, kalau kita masih percaya disembah di kuburan-kuburan, menyembah daripada di kuburan-kuburan, saudara tidak lebih baik dari setan. Setan pun tidak percaya arwah orang mati, karena setan tahu satu-satunya Allah yang layak disembah, Yesus Kristus namanya. Makanya itu yang dia serang, itu yang dia balikan kebenarannya. Dia tidak perlu serang yang lain karena dia tahu itu bukan Tuhan. Yang dia serang imannya Kristen. Ya. Nah karena itu dikatakan engkau percaya hanya satu Allah saja itu baik. Setan-setan juga percaya, bahkan setan-setan gemetar. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setan percaya Tuhan, setan percaya hanya satu Tuhan, Yesus Kristus namanya. Tapi bedanya setan tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan. Setan tidak mau melakukan firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen hanya percaya Tuhan di mulut dan di otak, tapi tidak dalam perbuatan, engkau tidak beda dengan setan. Ya. Jadi waktu Tuhan datang kembali, dia akan mencari, adakah orang-orang yang beriman di bumi? Artinya orang-orang yang masih tetap tekun untuk taat kepada kehendak Tuhan. Iman di sini saya bilang kembali, bukan perkara sakit sembuh, bukan perkara apa yang kau imani kau dapat, bukan. Ya, iman yang Tuhan cari, iman yang tetap lakukan kehendak Tuhan, sekalipun nyawa taruhan. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami dari dapur api ini, ketahuilah ya Nebukadnezar, kami tidak akan pernah sujud menyembah kepada patung ini. Kami akan tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Dan demikian mereka tidak luput dari dapur api. Mereka tidak hormat Tuhan, sangat menghormati Tuhan, tapi mereka tetap masuk dapur api. Daniel menjaga hubungannya dengan Tuhan 3 kali sehari, tetapi dia dilemparkan masuk ke dalam gua singa. Apakah dia tidak hormat Tuhan? Sangat menghormati Tuhan, tapi tetap masuk gua singa. Siapa lagi? Paulus tetap taat. Ya, Paulus itu Alkitab katakan,
Dia berdoa karena ada dagingnya satu penyakit yang Tuhan taruh. Itu penyakit mata yang menjijikkan. Matanya seperti berair dan itu sangat menjijikkan. Sampai dia mati penyakitnya itu tetap ada. Dia sudah 3 kali berdoa. Tadi pagi sudah kita baca dalam firman Tuhan. Dia 3 kali berdoa supaya utusan iblis itu penyakit ini diangkat, dicabut dari dagingnya. Tapi Tuhan menjawab, sudah cukup kasih karunia-Ku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Ya, Paulus tetap melayani Tuhan. Dia tidak mati karena sakit penyakit. Paulus mati pada tahun 60 Masehi karena dipenggal kepalanya, karena tetap mempertahankan iman kepada Kristus. Dia dipenggal oleh Kaisar Nero. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah Paulus tidak hormat Tuhan? Dia sangat menghormati Tuhan, tapi sakit tidak sembuh. Karena iman tidak bergantung kondisi, situasi, dan keadaan. Paulus tidak, imannya tidak dibangun atas situasi dan keadaan. Kalaupun tidak sembuh, saya akan tetap melayani Tuhan. Itu iman yang benar. Amin. Iman yang benar adalah seperti yang dikatakan Habakuk 3 ayat 17-18. Coba tolong bacakan. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Sekalipun pemasukan menurun, omset menurun, sekalipun usaha menurun, aku akan tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Efisiensi di mana-mana, di sini dipotong, di sana dipotong, semua pemotongan terjadi, pangkas biaya-biaya. Aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kambing domba terhalau dari gulungan. Ini bicara soal semua usaha-usaha mereka, karena pada zaman itu itulah usaha mereka. Minyak zaitun, pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbuah. Aku akan tetap bersorak-sorak dalam Allah yang menyelamatkan aku. Hatiku akan tetap beria-ria. Itu iman yang benar, tidak tergantung situasi dan kondisi. Ya, iman itu bukan perkara rumah kecil jadi besar, bukan perkara rumah 1 jadi 4, usaha 1 jadi 4 cabang, bukan. Saya mau tanya, adakah orang kaya masuk neraka? Banyak. Karena Alkitab sendiri bilang demikian. Yesus kasih perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya tanpa di mana? Tanpa di mana? Neraka. Kalau Yesus yang kasih perumpamaan, kita harus percaya dong. Karena dia sudah dari sana, dia turun ke dunia, satu-satunya yang bisa memberitahukan jalan ke surga, itu orang yang sudah turun dari surga. Ya, makanya dia memberikan perumpamaan. Lazarus dan orang kaya. Ya, kenapa dia katakan orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga? Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Pintu alternatif itu unta harus menunduk sampai bisa melewati pintu itu. Tapi lebih mudah unta masuk melalui pintu itu daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena orang kaya, orang berduit itu susah tunduk pada Tuhan dan firman-Nya. Karena merasa diri saya kaya, saya punya semua. Tanpa Tuhan pun saya bisa hidup, tercukupi 7 turunan. Siapa yang mau atur saya? Saya tidak mau diatur-atur dengan firman Tuhan. Saya tidak mau tunduk pada aturan-aturan. Ya, iya tuh. Susah, sukar, lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab untuk menundukkan diri itu susah bagi orang beruang. Tapi saya percaya orang beruang di jemaat GBI Hati Hamba beda. Amin. Ya, jadi iman yang benar. Ketika Tuhan datang kembali, dia akan cari orang-orang yang tetap taat kepada kehendak Tuhan. Jadi jangan salah. Tadi pagi saya bilang, iman bukan alat kita mengatur Tuhan. Iman bukan alat untuk kita atur Tuhan sesuai kehendak kita. Tuhan, saya mau ini harus terjadi. Harusnya. Iman itu bukan alat untuk kita atur Tuhan. Sebaliknya, iman itu adalah Tuhan yang atur kita, bukan kita yang atur Tuhan. Ya, Tuhan, saya percaya saya pasti menikah, boleh. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, sudah kau dengan boleh saja. Ya, tidak usah dengan boleh saja. Ya, jangan atur Tuhan, Tuhan yang atur kita. Iman bukan alat kita untuk atur Tuhan. Tuhan bukan pembantu atau satpam kita. Tadi pagi saya katakan, Tuhan
Ya, kuasai mulut. Jangan suruh Tuhan jaga kita tetap sehat. Kau tidak bisa jaga diri, tidak bisa kuasai diri. Ya, segala macam babi di atas meja. Ya, mulai daripada sup babi asam padis, lalu kemudian sate babi, kemudian tulang goreng, apalagi RW, ratakan semua meja bergelombang. Ya, Ibu Pendeta, kan siapa apa? Iman Ibu. Kita sudah berdoa dengan iman, semua kolesterol hilang, darah tinggi lenyap, asam urat pergi dalam nama Yesus. Lalu habis makan sudah mulai teriak di belakang. Ya, tadi pagi saya bilang, saudara panggil saya berdoa. Saya tidak akan berdoa supaya saudara sembuh. Saya berdoa supaya mulu-mulu yang rakus itu bertobat. Ya, jangan suruh Tuhan jaga diri kita. Karena Tuhan sudah kasih kita hikmat. Jaga diri kita, kuasai mulut kita. Ya. Makanya kalau kita tanya, tapi kan Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, kalau kau minum racun maut, engkau tidak akan mati. Iya, kalau engkau tidak racun, minum tidak akan mati. Kalau engkau kemudian diancam apakah disihir-sihir, dipakai ilmu hitam dan sebagainya, tidak akan mengenai engkau. Yesus disuruh lompat dari hubungan bait Allah. Apakah Yesus tunjukkan dia perkasa? Dia lompat? Tidak. Tuhan bilang jangan mencobai Tuhan Allah. Sudah tahu lompat kaki pasti patah, jangan lakukan. Ya, sudah tahu makan pasti sakit, jangan lakukan. Kecuali memang engkau hidup di hutan yang sudah tidak ada apa-apa lagi, cuma itu saja. Cuma memang sayur bayam atau kangkung itu, biar asam urat makan saya dalam nama Yesus, karena sudah tidak ada apa-apa, saya makan mati. Ya, karena hidup kita juga bukan tergantung dari makan minum, tapi tergantung dari Tuhan. Tapi jangan juga mencobai Tuhan. Ya, tadi pagi saya katakan jangan bikin Tuhan kayak satpam. Ya, kapan pintu muka belum tutup, kita mau tidur ini pintu muka masih tak buka. Sudah, sih nggak usah repot-repot, malaikat ada jaga. Biarkan si pintu tak buka, malaikat jaga kita tidur. Ya, orang pencuri masuk, pencuri sama barang-barang habis, kita mau kasih salah malaikat dia langsung bodoh sendiri memang. Ya, hikmat, pakai hikmat itu yang Tuhan berikan. Anak-anak muda, saya percaya masa depanku dalam tangan Tuhan, harapanku di dalammu. Saya percaya rancangan yang Tuhan rancangkan adalah rancangan yang terbaik, masa depan yang indah. Kau tiap hari tidur bangun jam 10, Tuhan pun akan angkat tangan. Ya, Tuhan pun angkat tangan. Jadi jangan beriman yang salah-salah. Ya, beriman itu harus disertai dengan tindakan. Engkau percaya Tuhan merancangkan yang terbaik untuk masa depan, jadilah rajin. Karena Tuhan pun katakan, jangan memberi makan kepada orang malas. Tuhan pun tidak mau memelihara orang malas. Tuhan benci dengan kemalasan. Makanya kalau kau jadi orang muda, remaja yang hanya duduk main HP, scroll terus. Orang tua ada kerja, kau tinggal main HP terus. Istri kerja, kau tinggal main HP terus. Ya, tinggal duduk nonton terus. Lalu engkau berharap masa depan di dalam tangan Tuhan. Luar biasa. Jangan beriman yang salah. Iman yang benar, taat kepada kehendak Tuhan. Karena itu mari semua kita di tempat ini pastikan ya kita tetap dalam kewaspadaan. Yang pertama, hamba yang berbahagia adalah hamba yang didapati Tuhannya tetap berjaga-jaga. Tetaplah dalam hubungan dengan Tuhan. Tetaplah bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, karena orang-orang yang berbahagia adalah ketika Tuhan datang kembali, mereka tetap berjaga-jaga. Tapi orang yang tidak berjaga-jaga, yang didapati sedang tidur, dia akan ketinggalan. Maka kalau engkau mulai malas berdoa, mulai malas baca firman, malas beribadah, ingat saja Tuhan datang waktu saya malas. Karena waktu orang tidur, disitulah Tuhan datang. Dan ingat, kematian syaratnya bukan tua, bukan sakit. Kematian bisa menghampiri siapa saja. Karena itu tetaplah waspada dengan kehidupan kita. Pastikan setiap kita tetap berjaga-jaga waspada. Yang kedua, tetap tunaikan tugas pelayananmu. Beritakan Injil, jadilah saksi melalui hidupmu. Beritakan kebenaran firman Tuhan.
Lihat orang-orang yang masih dalam gelap. Kalau engkau tidak tergerak oleh belas kasihan, engkau bukan orang percaya. Orang percaya ketika mereka melihat orang yang masih dalam kegelapan, dia akan tergerak oleh belas kasihan. Sampaikan kebenaran. Beritakan tentang Tuhan, saksikan tentang Tuhan. Dan yang ketiga, tetap hidup dalam iman yang benar, ketaatan kepada kehendak Tuhan. Ingat, orang-orang yang tidak taat kepada kehendak Tuhan. Tadi malam saya sudah bacakan di dalam Wahyu 14. Wahyu 14, di ayat ini ayat yang terakhir Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Wahyu 14, ayatnya yang ke 10 dan ayatnya yang ke 11. Oke, ayatnya yang ke-10 saja supaya cepat. Wahyu 14 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat, depan mata anak domba. Orang-orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau hidup bergantung kepada Tuhan dalam hubungan membangun mesbah dengan Tuhan, orang-orang itu akan ketinggalan, dan mereka, Alkitab katakan, akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Di neraka itu puncak murka Tuhan. Akan tsunami murka Allah. Karena itu tanpa campuran, selama engkau masih hidup, murka Allah itu selalu ada atas dosa. Tapi selagi masih hidup di dunia ini, murka Allah, cawan murka itu masih bercampur dengan belas kasihan, masih bercampur dengan pengampunan. Tapi kalau sudah mati, sudah di neraka, tidak ada campuran. Murka Allah tanpa campuran. Kita lihat, mereka akan disiksa dengan api dan belerang di depan apa? Mata malaikat-malaikat kudus, dan di depan mata anak domba. Api yang menyiksa itu menyiksa mereka siang malam sampai selama-lamanya di depan mata anak domba. Saat kita masih dalam hidup ini, masih ada campuran belas kasihan. Waktu kita bikin dosa, masih ada campuran murka Tuhan, memang ada, tapi ada campuran belas kasihan dan pengampunan. Untuk itu sebabnya ketika kita minta ampun, Tuhan mengampuni kita. Tapi kalau sudah di neraka, tidak ada campuran apa-apa. Total murka Allah kita harus tanggung. Dan itulah yang ditakutkan oleh Kristus. Dalam Paskah nanti akan saya bukakan kenapa sampai Kristus begitu ketakutan, dan dia minta, lalukan cawan penderitaan daripadaku. Ya, dalam ilmu kesehatan, kenapa peluhnya Kristus, keringatnya Kristus bisa berubah menjadi darah? Karena tekanan pikiran, stres tingkat tinggi yang dialami oleh Yesus, tekanan jiwa yang dialami oleh Yesus. Kenapa? Dia sangat takut menanggung murka Allah atas dosa manusia. Dia harus tanggung semua dalam dirinya. Dia ketakutan, dia tertekan menghadapi murka Bapa di surga. Maka dia berdoa, Bapa kalau bisa lakukan cawan ini daripadaku. Karena dia tahu beratnya, menderitanya murka Bapa di surga yang harus dia tanggung. Makanya tekanan pikiran itu membuat pembuluh darah di balik lutut pecah. Dan akhirnya keluarlah keringat-keringat. Ya, tetes-tetes darah itu hanya dialami oleh Yesus, satu-satunya manusia yang mengalami tekanan jiwa yang begitu berat. Karena harus menanggung murka Bapa di surga. Yesus mengerti, makanya dia sangat-sangat ketakutan. Kalau saudara dan saya hari ini tidak takut tentang neraka, tidak takut tentang murka Bapa atas dosa, saudara tetap hidup dalam dosa, Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan, begitu ketakutan menghadapi murka Bapa di surga. Sampai keringatnya berubah menjadi peluh darah karena tekanan jiwa yang begitu hebat. Saudara biasa-biasa saja hidup dalam dosa dan tidak takut dengan murka Bapa. Alkitab katakan mereka akan disiksa siang malam dalam api dan belerang. Tanpa campuran, murka Bapa tanpa campuran itu ditanggung selama-lamanya, siang malam, kekal selama-lamanya. Jangan pernah main-main di dalam dosa. Bertobatlah. Terima kasih saya bilang di pemuda, saya akan terus berteriak selama engkau hidup, karena kalau engkau sudah mati, saya tidak bisa berteriak buat engkau. Saya hanya berteriak untuk orang hidup saja. Karena itu selagi engkau masih hidup, saya akan terus sampaikan, bertobatlah. Amin untuk firman Tuhan. Mari hiduplah seolah-olah besok Tuhan akan datang. Hiduplah seolah-olah besok sudah engkau akan mati.
Ya, sehingga engkau akan hidup dalam kewaspadaan, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan mempermainkan kesempatan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari tutup Alkitab kita, renungkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong setiap kami meteraikan firman dalam kehidupan kami Bapa, agar setiap kali mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman. Tolong setiap kami agar kami menjadi orang-orang yang berjaga-jaga. Ingatkan kami apabila kami mulai lengah dalam penantian. Kami tidak sedang berjaga-jaga. Tuhan tolong ingatkan kami. Tuhan tolong setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu, agar kami tetap melaksanakan tugas kami, membawa orang, memindahkan orang dari gelap kepada terang. Tuhan tolong setiap kami Bapa, agar kami tetap hidup dalam iman yang benar, taat kepada kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.